Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai materi tentang mengukur dan mengantisipasi exposure ekonomi. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang exposure transaksi, nah pada minggu ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang exposure ekonomi. Tujuannya apa sih pembelajaran tentang exposure ekonomi? Yang pertama, di sini diharapkan nanti mahasiswa dapat menjelaskan cara mengukur dan mengidentifikasi exposure ekonomi serta mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan teknik untuk mengatasi exposure ekonomi. Apa sih pengertian dari exposure ekonomi? Nah, exposure ekonomi mengukur seberapa jauh nilai sekarang dari aliran kas di masa yang akan mendatang dipengaruhi oleh valuta asing. Nah, jadi dia mengukur bagaimana sih kira-kira aliran kas nanti baik dalam jangka waktu pendek, menengah, dan jangka waktu panjang ya, itu dipengaruhi oleh valuta asing. Karena pada akhirnya exposure ekonomi ini kemungkinan akan berpengaruh kepada nilai perusahaan. Exposure ekonomi dalam kasus apresiasi dan depresiasi mata uang lokal memiliki dampak yang berbeda-beda. Nah, pada variabel yang mempengaruhi aliran kas masuk dalam mata uang lokal, maka dampak apresiasi mata uang lokal terhadap variabel dan dampak depresiasi mata uang lokal terhadap variabel ini dapat berbeda-beda. Yang pertama, misalnya terhadap penjualan lokal. Ya. Jika terjadi apresiasi mata uang lokal, maka penjualan lokal akan menurun dibandingkan produk luar negeri dalam pasar lokal. Karena berarti kalau mata uang lokal itu terapresiasi, maka barang-barang yang dengan harga mata uang lokal, maka dipastikan nilainya harganya akan terasa akan lebih mahal. Ya. Sedangkan jika terjadi depresiasi pada mata uang lokal, maka penjualan lokal ini akan diperkirakan akan meningkat. Karena apa? Barang-barang yang dijual dalam mata uang lokal yang sedang terdepresiasi ini akan terasa lebih murah. Ini akan terasa lebih murah sehingga permintaan akan produk tersebut akan meningkat, penjualannya akan meningkat. Ya. Lalu bagaimana dengan ekspor perusahaan dinilai dalam mata uang lokal? Nah, kalau mata uang lokal itu sedang depresiasi, maka ekspor perusahaan ini kemungkinan akan menurun. Nah, karena apa? Karena harga barang-barang ekspor jika terjadi apresiasi mata uang lokal akan terasa lebih mahal. Sebaliknya, ekspor perusahaan yang dinilai dalam mata uang asing jika terjadi depresiasi, nah ini kemungkinan akan malah meningkat ini ekspornya. Ya, jadi kalau terjadi depresiasi, eksportir Indonesia ini senang ini ya karena kemungkinan produk yang mereka jual akan terasa lebih murah di pasaran. Ya. Sementara kalau ekspor perusahaan itu dinilai dalam mata uang lokal, ya kemudian terjadi depresiasi, ya maka ini sama dampaknya ya penjualannya juga ekspornya akan meningkat. Ya. Lalu bagaimana dengan suku bunga yang diterima dari investasi asing? Jika terjadi apresiasi pada mata uang lokal, maka suku bunga atau bunga yang diterima dari investasi asing ini akan menurun. Sementara jika mata uang lokal itu depresiasi, maka suku bunga yang diterima dari investasi asing akan meningkat. Exposure ekonomi dalam kasus apresiasi dan depresiasi mata uang lokal dapat mempengaruhi aliran kas keluar. Apresiasi mata uang lokal berdampak pada impor bahan baku perusahaan. Tapi jika impor bahan baku tersebut dinilai dalam mata uang lokal, maka dampak apresiasi maupun depresiasi ini sama sekali tidak merubah impor bahan baku perusahaan yang dinilai dalam mata uang lokal. Tidak ada perubahan. Walaupun ada apresiasi ataupun depresiasi dalam mata uang lokal. Lalu bagaimana dampak apresiasi pada mata uang lokal
terhadap impor bahan baku perusahaan yang dinilai dalam mata uang asing, ini dampaknya akan menurun. Sementara jika terjadi depresiasi, maka impor bahan baku perusahaan yang dinilai dalam mata uang asing ini akan meningkat. Lalu bagaimana dampak apresiasi mata uang lokal terhadap ekspor perusahaan yang dinilai dalam mata uang asing? Nah, ekspor perusahaan yang dinilai dalam mata uang asing, jika terjadi apresiasi akan mengalami penurunan, sementara jika terjadi depresiasi akan mengalami peningkatan. Ya. Suku bunga yang dibayar atas pinjaman luar negeri jika terjadi apresiasi pada mata uang lokal ini, maka suku bunga yang harus dibayarkan ini akan menurun karena mata uang lokalnya kan sedang mengalami peningkatan. Ya, ini bagus ini kalau dari sisi misalnya sebagai peminjam, ya kalau mata uangnya apresiasi maka dia bayar suku bunganya akan lebih kecil dibandingkan kalau terjadi depresiasi. Kalau depresiasi tentu dia harus membayar pinjamannya atau suku bunga pinjamannya lebih tinggi dibandingkan pada saat mata uang lokalnya apresiasi. Dampak exposure ekonomi dapat terjadi pada jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Pada jangka pendek, dampaknya ialah terhadap aliran kas perusahaan atau anggaran yang berjalan dalam masa waktu kurang dari 1 tahun atau dalam waktu 1 tahun, ya, tidak lebih dari 1 tahun. Kerugian atau keuntungan tergantung dari mata uang yang mendasari aliran kas yang diharapkan. Ya. Mata uang yang mendasari kewajiban yang ada, misalnya hutang, komitmen penjualan atau pembelian, tidak dapat diubah. Ya. Bagaimana dengan jangka waktu menengah? Jangka waktu menengah ini ialah dampak exposure ekonomi terhadap aliran kas dalam waktu 1 sampai 5 tahun. Ya. Dalam kondisi equilibrium, perusahaan dapat menyesuaikan harga dan biaya sepanjang waktu agar dapat mempertahankan aliran kas pada tingkat yang diharapkan. Nah, sementara kebijakan moneter, fiskal, dan neraca pembayaran ini amat menentukan apakah kondisi equilibrium akan terjadi. Bila equilibrium terjadi secara terus-menerus dan perusahaan bebas menyesuaikan harga dan biaya agar dapat mempertahankan posisi kompetitifnya, exposure ekonomi kemungkinan sama dengan 0. Dampak exposure ekonomi dalam waktu jangka menengah atau kasus ketidakseimbangan, yaitu dalam kasus ini perusahaan tidak dapat menyesuaikan harga dan biayanya akibat perubahan kurs falas. Realisasi aliran kas perusahaan akibatnya akan berbeda dengan aliran kas yang diharapkan. Dan bagaimana dengan jangka panjang? Nah, dampak berikutnya pada aliran kas jangka panjang yaitu periode di atas 5 tahun. Aliran kas perusahaan akan dipengaruhi oleh reaksi pesaing yang ada maupun potensial terhadap perubahan kurs dalam kondisi ketidakseimbangan. Bagaimana sih caranya mengantisipasi exposure ekonomi? Nah, caranya yaitu dengan diversifikasi operasi. Diversifikasi operasi ini meliputi diversifikasi penjualan, lokasi produksi, dan sumber bahan baku. Jadi, bagaimana caranya perusahaan multinasional itu mencari sasaran penjualan di negara lain ya yang lebih menguntungkan. Lalu kemudian mereka juga mungkin mengalokasikan produksinya ke negara lain yang dengan biaya yang lebih murah, ya, atau mereka berproduksi atau mencari bahan baku dari tempat lain yang memang lebih murah tetapi dengan kualitas yang hampir sama, ya. Itu makanya kenapa banyak perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan asing yang berminat untuk melakukan investasi di negara-negara ASEAN, ya, misalnya seperti Indonesia, Vietnam, ya. Nah, itu kenapa? Karena mereka mengharapkan ini, teman-teman mengharapkan adanya pasarnya lebih luas. Di Indonesia misalnya ya, penduduknya lebih banyak, mereka bisa memasarkan produk lebih besar, lebih masif, lalu kemudian lokasi produksinya juga ini mungkin seperti mungkin di ASEAN tenaga kerjanya
akan lebih murah biayanya dibandingkan dengan mereka mungkin di negaranya di Eropa atau di Amerika Serikat, serta sumber bahan baku yang banyak mungkin di negara kita tersedia nih bahan baku yang mereka butuhkan, apa yang dibutuhkan oleh perusahaan multinasional yang akan berinvestasi di Indonesia ya. Lalu misalnya melakukan bauran input, misalnya para produsen mobil Jepang mengantisipasi menguatnya yen dengan melakukan apa yang dinamakan dengan outsourcing, yaitu mendapatkan input dari luar Jepang, terutama Korea Selatan, Taiwan, negara di mana mata uangnya berkaitan erat dengan dolar AS. Ya, jadi maksudnya gimana nih? Jadi dia mendapatkan bahan baku, mendapatkan bahan bakunya tidak dari Jepang lagi ya, tapi dia cari dari negara-negara lain yang kemungkinan akan nanti lebih murah ya, untuk sehingga biaya operasionalnya akan lebih rendah lagi ya. Lalu menggeser produksi di antara pabrik yang ada. Oke, perusahaan multinasional dengan sistem produksi globalnya dapat mengalokasikan produksi bagi beberapa pabriknya sejalan dengan berubahnya biaya produksi dalam dolar. Jadi inilah yang dilakukan oleh perusahaan multinasional saat ini. Kenapa mereka berekspansi ke negara-negara ASEAN, negara-negara Asia ya? Karena apa? Supaya untuk mengurangi biaya produksinya. Jadi dia tidak kalau semua pabriknya itu dia buat di negaranya, ya tentu biayanya akan sangat tinggi. Makanya disebar, ya ada yang di Asia, mungkin ada yang di Asia Tenggara, ya dan sebagainya. Supaya apa? Supaya biaya untuk mengoperasikan perusahaan multinasional tersebut biayanya tidak terlalu tinggi. Ya. Lalu apalagi yang dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk mengantisipasi exposure ekonomi? Ya, berikutnya itu mendirikan pabrik baru di luar negeri, ya, merancang atau merencanakan perubahan kurs. Jadi ini mungkin membuat anggaran ya, membuat anggaran dan estimasi arus kas. Nah, di mana anggaran atau estimasi arus kas ini sudah ada kira-kira estimasi perubahan kurs. Jadi nanti jangan sampai tidak diestimasi ya perubahan kurs, nanti bahaya nih karena begitu perusahaan multinasional melakukan mengkonversi laporan keuangannya dalam mata uang negara asalnya, itu bisa mengalami penurunan, misalnya akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan jumlah keuntungan ya, perbedaan jumlah aliran kas dan sebagainya. Karena itu ini bagian keuangannya perusahaan multinasional ini harus betul-betul merencanakan ya atau menyusun anggarannya itu sudah diantisipasi dengan estimasi perubahan kurs ya. Lalu meningkatkan produktivitas dengan menutup pabrik yang tidak efisien. Jadi pabrik-pabrik yang sudah tidak efisien ini ditutup saja ya. Daripada dia beroperasi terus tapi malah rugi. Ya, ditutup aja karena dengan alasan efisiensi ya. Lalu meningkatkan otomatisasi. Ini maksudnya penggunaan mesin-mesin ya. Penggunaan mesin-mesin, penggunaan peralatan, ya ini diutamakan dibandingkan dengan memperbanyak tenaga kerja. Nah, ini bisa dilakukan perusahaan multinasional jika perusahaan tersebut beroperasi di negara yang upah tenaga kerjanya cukup mahal ya. Tapi istilahnya ini padat modal. Ya, tapi kalau di Indonesia, kita di Indonesia masih sifatnya ialah padat karya ya. Jadi kita lebih banyak tenaga kerjanya kalau bisa ya. Karena supaya untuk menyerap tenaga kerja ya dan mengurangi tingkat pengangguran. Oke, kemudian perusahaan multinasional ini yang juga tidak bisa dilupakan ialah meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkannya. Oke, diversifikasi dasar pembiayaan ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi exposure ekonomi. Jadi perusahaan multinasional itu harus mencari sumber dana yang murah. Ya, jadi jangan meminjam ya ke negara yang kira-kira suku bunganya itu tinggi. Nah, kalau bisa dia cari dana ke negara yang kira-kira menyediakan sumber dana dengan suku bunga yang rendah sehingga nanti tidak memberatkan perusahaan multinasional tersebut dan tidak membebani
biaya operasional perusahaannya, ya. Nah, yang terakhir yaitu dengan implementasi strategi pemasaran. Ini saya harap adik-adik mahasiswa masih ingat ya strategi pemasaran ini apa saja. Nah, ini ada yang namanya strategi harga. Bagaimana sih menetapkan harga produk ya? Kalau nggak salah nih pernah dipelajari ya, ada psikologi harga segala ya. Jadi bagaimana kita itu menetapkan satu harga supaya harga itu terkesannya mungkin sesuai ya, sesuai dengan pasar sasarannya ya. Lalu bagaimana kita menerapkan strategi produk, bagaimana membuat produk yang inovatif, membuat produk yang kira-kira banyak dibutuhkan oleh calon pembeli ya, yang banyak dibutuhkan oleh pasar ya. Lalu kemudian ada juga strategi tempat ya, yaitu place ya, itu di mana sih produk itu nanti mau kita jual ya, di marketplace kah ya, atau kemungkinan di negara manakah yang kira-kira banyak membutuhkan produk tersebut. Nah, yang terakhir ialah strategi promosi atau promotion. Ini bagaimana sih caranya perusahaan multinasional membuat promosi yang menarik ya, yang menarik dan atau promosi yang kira-kira ini bisa meningkatkan hasil penjualan. Ya, pokoknya bagaimana nih strategi promosinya. Nah, kalau ini semua sudah dijalankan, kemungkinan perusahaan multinasional dapat mengantisipasi atau dapat mengurangi dampak dari terjadinya exposure ekonomi.